Hagia Sophia setelah 86 tahun dijadikan museum oleh Ustadz Hafiz Abdurrahman Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel pada 1453. Saat itu beliau bukanlah khalifah, tetapi sultan dari sebuah kesultanan Utsmani di wilayah Turki. Ketika itu, khalifah masih dijabat oleh Bani Abbasiyah setelah ibu kotanya dipindahkan dari Baghdad ke Mesir. 825 tahun sebelumnya, Rasulullah SAW bersabda, Konstantinopel pasti akan dibebaskan melalui tangan seorang ksatria. Maka sebaik-baik pemimpin adalah dia dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Hadis riwayat Ahmad. Maka tahun 1453 bisyarah itu nyata. Sabda Nabi terbukti dan tidak bohong. Iya, karena Nabi tidak pernah berbohong, baik ketika serius maupun bergurau. Bahkan dengan kedipan mata pun Nabi tak sanggup berbohong. Maka yang disabdakan itu pasti dan pasti terwujud. Maka bagi kaum muslim, Hagia Sophia bukan sekedar masjid. Ia adalah simbol kebenaran sabda Rasulullah SAW, mengingat sekaligus menyematkan khizil elma dalam keyakinan Utsmani, pencapaian dan penghargaan tertinggi secara kolektif. Saat Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, ini adalah tempat pertama yang beliau kunjungi. Sejarah mencatat, ia memandang Hagia Sophia yang megah, turun dari kudanya, melepaskan helm perangnya lalu bersujud ke arah kiblat, mengambil segenggam tanah Konstantinopel lalu menaburkan ke atas kepalanya, simbol kerendahan hati bahwa dia hanya tanah. Hari itu Selasa 29 Mei 1453. Pagi hari saat matahari terbit, Konstantinopel dibuka. Perintah pertama Al-Fatih adalah fungsikan Hagia Sophia menjadi tempat sholat. Maka hari yang sama, saat matahari mulai kehilangan sinarnya, waktu asyar, janji itu sempurna. Azan berkumandang di langit Konstantinopel. Isak tangis dan haru menjadi pelengkapnya. Namanya diperindah Masjid Hagia Sophia, tempat terindah di seluruh muka bumi itu. Arsitektur paling ternama yang pernah dibuat itu. Di saat yang sama adalah tempat untuk mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan khas Turki dengan penegakan awal dan akhir, seolah menjadi menara-menara suara. Hagia Sophia kini menjadi tempat sujud kembali setelah fungsinya dikembalikan. Masjid Hagia Sophia tak henti melaksanakan tugasnya sampai tahun 1934 ketika kabinet Turki memaksanya menjadi museum. Tahun 2020, 86 tahun kemudian, Erdogan dan pemerintahannya membatalkan keputusan itu, membuka jalan untuk Hagia Sophia kembali lagi menjadi masjid. Allahu Akbar. Meski kita tahu keputusan ini syarat dengan kepentingan politik yang ada di belakangnya, tetapi
Keputusan ini menyatukan mata dan hati kaum muslim di seluruh dunia. Mereka bangga dengan era kejayaan mereka saat dipimpin Islam. Bayangkan, seandainya Hagia Sophia benar-benar di bawah kekuasaan khalifah yang agung, sekelas Sulaiman Al-Qanuni, maka ini bukan hanya menjadi kenangan indah, tetapi benar-benar menjadi simbol kekuatan dan kemuliaan. Insya Allah, itu tidak akan lama lagi. Maka bisyarah Nabi kedua akan terwujud dengan